Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahara dahirin bid'aini amin. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Nikmat berupa hidayah, taufik serta anugerahnya jualan, sehingga kita pada saat ini masih diberi umur oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah. Kemudian kita duduk bersama menunggu waktu isya, kita isi dengan mengkaji, menelaah, menuntut serta menambah daripada ilmu agama. Salawat dan salam kita aturkan ke haribahan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Sambungan minggu yang telah lewat, yaitu kita masih membicarakan asbabus sujud syukur, penyebab disunahkan sujud syukur. Kemarin sampai bagian yang kedua, masuk kepada penyebab bagian yang ketiga adalah ru'yatu fasikin mutajahirin bi biskihi aw mutasattirin musirrin walau ala saqiratin wa yusannu ay yuzhiraha lil mutajahiri idza lam yakhsha fitnatan. Penyebab yang ketiga daripada disunahkan sujud syukur adalah melihat orang yang fasik. Kita melihat orang yang fasik. Melihat apanya? Mutajahirin bibiskihi, yang menampakkan dengan sebuah kefasikan. Au mutasattirin, atau menyembunyikan. Musirin, yang mengekali atas perbuatan maksiat. Walau ala saghiratin, walaupun atas maksiat yang harus. Disunatkan menampakkan sujud syukur bagi orang yang menampakkan baginya kefasikannya apabila tidak khawatir ia menjadi sebuah fitnah. Maksudnya, penyebab daripada sujud syukur adalah ru'yatul fasik. Maksud ru'yatul fasik adalah kita melihat orang fasik berbuat kefasikan dan ia menampakkan kefasikan. Nah, sekarang kita kan tahu mana yang benar orang fasik. Apa itu fasik? Ta'rif daripada fasik, bahasa Arab ta'rif, bahasa kita ya definisi daripada ta'rif. Maksud yang dimaksud dengan ta'rif, apa yang dimaksud dengan fasik adalah man dawama 'alal ma'siyah wa huwa fasik. Ini yang baru kita ketahui, kita garis besahi bahwa yang dimaksud orang fasik itu nanti apa? Orang fasik itu adalah orang yang mengekali, orang yang berterusan atas memperbuat
Di sini walau ala saghiratin, walaupun dosa halus, tapi digaulinya terus. Melihat kita atas kefasikan yang diperbuat orang tersebut, walaupun dosanya dosa halus, maka sunat bagi kita itu sujud syukur. Bahkan disunatakan menampakkan sujud syukur kita terhadap orang yang fasik tersebut, kalau tidak dikhawatirkan menjadi sebuah fitnah. Ulul umpamanya melihat orang ini berbuat fasik, di hadapan ulul dinampakkan. Nah, maka ulul sunat karena ia fasik, tapi lain sekali dua kali aja lah. Sekali dua kali aja kan biasa masih aja. Bila sawat sekali, dua kali, tiga kali, nah itu fasik tuh. Artinya berturut-turut ini kan. Mudah banget berterusan atau berbuat atas berbuat maksiat baru fasik. Melihat kita atas maksiatnya, sunat kita sujud syukur. Mensyukuri apa kita sujud syukur. Nikmat apa yang kita dapat. Tidak lain adalah nikmatnya kita itu tertolak daripada sebuah kefasikan. Kita itu tertolak daripada sebuah kefasikan. Tapi ini dalam pandangan fikih. Jadi kita melihat orang fasik, kita melihat orang mabuk, orang mabuk dia sunat kita sujud syukur. Bahkan disunatkan di hadapannya sujud syukur. Mensyukuri apa? Mensyukuri kita ini karena berbuat maksiat. Nah, tapi terkadang di sini akan mengkhawatirkan. Memang dari segi fikih sunat sujud syukur, mensyukuri atas diri kita karena jatuh kepada sebuah kefasikan. Tetapi hati-hati, hati kita hati-hati. Terkadang kita mengutamakan sesuatu yang halus, tetapi mengorbankan sesuatu yang ganda. Mengutamakan kesunahan sujud syukur, tapi hati rusak dikarenakan tersebut, maka dosanya lebih besar. Contoh, melihat orang fasik lalu sujud syukur, tetapi dalam dirinya nih, ia merasa lebih mulia daripada orang fasik tadi. Rusak kan? Jatuhnya kepada takabur timbul. Man ra'a nafsahu khairan min ghairihi bahwa mutakabbir. Ini mengalir. Jika umpamanya sujud syukurnya hanya mensyukuri aku kada jatuh kepada sebuah kefasikan, ya oke, hasilnya ini melangkah lebih jauh hatinya melangkah lebih jauh, lalu memandang orang fasik rendah, lalu memandang orang fasik tidak baik, aku aja yang baik. Nah, timbul keakuan dalam diri. Ini cuma mabuk kok dia. Kalau tujuh aku suruh mabuk nih. Artinya dalam diri nih, artinya baik aku. Nah, bila sudah mengakui lebih baik dari orang lain, maka berarti nampak sifat takabur dalam diri. Itulah hati-hati. Hati-hati. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, zayyinu anfusakum bil ma'asi wa la tuzayyinu anfusakum bit ta'at. Zayyinu anfusakum bil ma'asi, hiasilah dirimu dengan perbuatan maksiat. Wa la tuzayyinu anfusakum bit ta'at. Jangan kalian hiasi diri kalian dengan berbuat taat. Sekilas kita memaham kalimat ini salah. Coba dia pikirannya. Hiasi dirimu dengan berbuat maksiat, dengan perbuatan maksiat. Jangan hiasi dirimu itu dengan perbuatan taat. Kenapa salah? Jangan itu tak alih.
Harusnya kalau secara pikiran kita netral, orang hiasi diri dengan berbuat taat, jangan dihiasi diri dengan berbuat maksiat. Imam Ibnu Athaillah ada di sini, hiasi dirimu dengan perbuatan maksiat dan jangan hiasi dirimu dengan perbuatan taat. Walaupun maknanya dalam saya sampai ke situ tadi, sampai gedenya melihat orang lain lebih hina daripada dirinya. Artinya hiasi dirimu dengan maksiat, artinya bahwa pandanglah dirimu itu bahwa banyak dosa di sisi Allah, banyak berbuat dosa di sisi Allah. Bukan artian berbuat maksiat merasa banyak berbuat dosa, hiasi diri itu. Hanya berbuat dosa maksiat adalah maksiat, tapi hanya merasa, hiasi dirimu itu dengan merasa berbuat maksiat. Dan jangan hiasi dirimu itu merasa banyak berbuat taat. Lalu kalimatnya kalau sekilas, hiasi dirimu dengan perbuatan maksiat dan jangan hiasi dirimu dengan perbuatan taat. Maksudnya ialah tadi, hanya hiasilah dirimu dengan merasa banyak memperbuat dosa. Dan janganlah merasa, hiasi dirimu dengan merasa banyak berbuat taat. Kenapa? Bila nangka itu timbulnya nangka, bila kita adalah banyak merasa sembahyang sunat, banyak merasa puasa sunat, banyak merasa sembahyang zikir ini dan itu, timbulnya apa? Keakuan timbulnya dalam diri. Itu marahnya timbulnya tamakul, rusak hati. Nah makanya kata Ibnu Athaillah, la tuzayyinu anfusakum bitta'at. Jangan hiasi dirimu dengan perbuatan taat. Artinya jangan merasa banyak berbuat ibadah. Jangan merasa. Nah jadi dalam sujud syukur tadi, nang perlu nang kita hati-hati tadi, kita melihat orang fasik, nang dikhawatirkan kita itu merasa lebih alim, kita itu merasa lebih ahli ibadah, kita itu merasa lebih umpamanya banyak beribadah daripada orang fasik. Inya maksiat, aku beribadah. Hati-hati, hati-hati. Itu manusia. Mau sekedar melihat orang fasik, melihat kemaksiatnya, sujud syukur kita. Kenapa? Kita dihindarkan daripada sebuah kefasikan. Bukan menuju pada diri orang yang berbuat fasiknya, terhindar dari sebuah kefasikannya. Nah itu ada Bapak selamatnya. Tapi bila sudah menilik, melihati kepada orang yang berbuat fasiknya, kepala lu ini yang bawahnya nama hina timbulnya. Nah timbulnya itu bukan sunat sujud syukur, hati kita timbul rusak. Jadi hati-hati membedakan ru'yah fasik ini, melihat kefasikannya, bukan diri orang yang berbuat fasiknya. Melihat kefasikan yang diperbuatnya, dari kita sujud syukur. Artinya Allah menghindarkan diri kita daripada sebuah kefasikan. Itu sebuah nikmat, sebuah nikmat. Nah, itu yang ketiga. Maka rata-rata fasik ini bilang rata-rata. Lalu di dalam orang nikah, syarat menjadi wali, termasuk syarat menjadi saksi, orang jangan fasik. Wali itu kan kuitan ya, wali atau wali hakim. Arti wali itu kan orang yang berhak menyerahkan, yang menguasai daripada perempuan. Ya kuitan itu. Walinya itu harus jangan fasik, saya nikah. Makanya hati-hati, membawanya berisi anak dia, pas kuitanya orang udah iya mengawinakan,
syahadat dulu. Tadi minta ampun, bersyahadat dulu. Saya kira apa? Hilangkan dulu pasukannya, hilangkan dulu dosa-dosanya, beristighfar dulu. Nah. Yang keempat, penyebab daripada sujud syukur adalah ru'yatul mubtala fi badani atau fi aqlihi atau fi ma yu'addu naqsan fi kamalil khilqati atau asliha 'urfan kal 'ama was-salat wa la yuz'aru alahu wa yustahabbu an ya'tiya bid-du'a'il warid alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalaka bih wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Penyebab keempat adalah ru'yatul mubtala, melihat orang nang kana bala. Semalam ada di bagian kedua indifa nikmah, tertolak daripada suatu bala. Kita nggak dapat bala, sujud syukur. Nah, kemudian kita melihat orang nang kana bala pulang. Ini kita kana bala, tapi kita melihat orang kana bala. Contoh kebakarannya ini bukan di sisi rumah kita. Kalau persis kebakarannya di sisi rumah kita ada kebakar, ngarannya indifa'un nikmah, tertolak nikmah. Atau umpamanya rumah kita ada hancur diterpa oleh angin hingga hancur, indifa'un nikmah, tertolak daripada bala. Itu kalau berkaitan yang dapat kita ampun kita. Nah sekarang kita ada ampun kita ada berkaitan, tapi kita berjalan timbul kita melihat di suatu tempat orang yang kena bala. Di jalan banyak juga banjir kita berjalan. Di jalan timbul orang umpamanya raba mesti muncul mati atau luka-luka ini dan itu, kita sunat sujud syukur. Ru'yatul mubtala, melihat orang nang kana bala. Fi badanihi, pada badannya. Balanya tadi deh, melihat orang getalan kana bala, sunat kita sujud syukur. Au fi aqlihi, atau pada akalnya, kurang akalnya, melihat orang yang kurang akal. Au fi ma yu'addu naqsan fi kamalil khilqah, atau pada barang yang dibilangkan sebuah kekurangan pada penciptaan. Orang ini memiliki sebuah kekurangannya baik dari segi matanya, baik dari segi telinganya, baik dari segi hidungnya, apapun kekurangan daripada kesempurnaan penciptaan. Contoh, telinganya ada mendengar, atau matanya buta, atau matanya picak. Melihat kita, maka sunat bagi kita sujud syukur. Tapi ingat, jangan dinampakkan sujud syukurnya di hadapan orang tadi. Kamu di hadapan orang buta sujud syukur, syukur mana punya kasih buta aja. Di hadapan orang buta nggak ada boleh. Lain orang fasik tadi di hadapannya sujud syukur loh Pak. Ini di hadapan orang buta, di hadapan orang tuli, di hadapan orang yang mempunyai sebuah kekurangan daripada sebuah kesempurnaan. Dengan sempurna, dengan sempurna itu kayak beneran. Sempurna itu pada menerima sebuah kekurangan. Sempurna itu pada di batasannya. Sempurna ada batasannya. Sebagaimana Allah Ta'ala itu maha sempurna, berarti Allah kan itu memiliki kurang apapun. Dan kadang terbatas. Bila orang sempurna itu kadang terbatas. Kadang terbatas. Hanya ujung Allah itu berisi nama Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Walillahi asma'ul husna, bagi Allah memiliki nama yang bagus. Berapa nama Allah? Tis'an wa tis'ina isman, 99 nama. Apakah ingat 99 nya ngaran Allah Ta'ala? Maka Allah Ta'ala sempurna. Ngarannya ada batasan.
Bila 99 itu ada batasannya, bila sempurna itu ada batasannya. Aja guru ngarap Allah Ta'ala itu kan ingat 99, kan ingat 99. Kalau wujud Allah Ta'ala sempurna, Allah mah sempurna, hanya kada ingat 99, tapi yang kita ketahui hanya 99. Bagi orang yang arif billah, orang yang ma'rifah kenal dengan Allah, mereka akan tahu kesempurnaan nama Allah. Nama Maha Sempurna kada terbatas nama Allah. Kada ingat 99 itu sempurna. Panjang sebenarnya penjelasannya. Nah, inti fi kamalil khilqah tadi, pada sempurna penciptaannya, kada sempurna pada penciptaannya tadi. Tuli kah, melihat orang tuli, kita melihat orang buta, melihat orang picak. Tapi kita jangan lupakan sujud syukurnya. Disunatkan dia di manakah sujud syukurnya? Bersyukurlah dalam kita. Bersyukur Allah memberi mataku sempurna. Bersyukur Allah memberi telingaku sempurna mendengar. Bersyukur Allah Ta'ala memberiku seluruh anggota dengan sempurna. Orang matanya sebelah kada melihat, sebelahnya melihat. Aku keduanya melihat. Nah, bentuk syukurnya itu melihat badangannya. Maka disunatkan sujud syukur. Bahkan di sini jadi sidir wa yustahabbu ay ya'tiya bid-du'a'il warid. Disunatkan mendatangkan dengan doa yang mendatang dari Nabi. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalaka bi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Yang kurang lebih bacaan masuk malam pada akan ada kalau alhamdulillahilladzi 'afani wa ma ibtalani wa faddalani ala kasirin min khalqihi tafdila. Karena insyaallah kalau ingat kita ulun tulisakan bagi kita. Dan dia menyambut tadi kira-kira ada apa asal ada apa? Artinya sebagai pengingat kita ketika kita melihat orang tanah bala, ketika kita melihat orang yang jari, ketika kita melihat orang yang kena musibah atau orang garing di si penyakit, kita baca itu, maka Allah akan hindarkan dari sebuah itu bala, dari sebuah itu penyakit selama hidupnya, bukan 1 tahun 2 tahun, apa sisa hidupnya lagi 10 tahun, Allah hindarkan dari penyakit tersebut 10 tahun sampai mati. Nah, ini bagus banget dihafal. Nah, kalau di kalimatnya di sini dalam kitab sini ulun mengambil apa yang ulun baca dalam kitab Sabilul Muhtadin. Kalau dalam kitab sini alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka. Kalau ulun afani mimma ibtalani, sedikit beda lah. Mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Nah, itu yang dibaca. Maka insyaallah Allah akan jauhkan daripada bala dan musibah apa namanya lihat dan baca ketika itu selama hidupnya dijauhkan oleh Allah. Habis. Jadi kesimpulan sujud syukur itu ada 4 penyebabnya. Yang pertama hujumun nikmah, ini kesimpulan dari sujud syukur. Kita simpulkan bahwa asbab sujudi syukri, penyebab disunatkan sujud syukur, yang pertama hujumun nikmah, yang kedua indifa'un nikmah, yang ketiga ru'yatul fasik, yang keempat ru'yatul mubtala, datangnya nikmat tertolak daripada sebuah bala, melihat orang asik dan melihat orang nang kana bala dan musibah. Nah, 4 inilah penyebab daripada sujud syukur. Habis masalah sujud syukur, masuk babu sholatin nafilah. Nah, ini bagus. Bab masalah sembahyang sunat. Karena sembahyang itu terbagi 2. Ada sembahyang wajib, ada sembahyang
sembahyang sunat. Ada sembahyang sunat. Sekarang apa gara fungsinya sembahyang sunat? Tujuan sembahyang sunat ini apa? Kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, wa alaika bi iksari salatin nafilah. Perbanyaklah oleh kalian dengan memperbanyak sembahyang sunat. Tujuannya apa? Sembahyang sunat itu mujbirun lil faraid, manambal bagi nang fardu. Tapi ingat, kalimat manambal di sini bukan mangkupi sembahyang dan sembahyang. Jangan dipahami itu. Secara akal aja kadang mau nang sunat menambali nang wajib kadang mau. Maksud menambal di sini bukan menambal sembahyang. Umpamanya zuhur kada sembahyang sunat kena qabliyah asar tabayarakan, zuhur kada sembahyang kayaknya mana? Kada kayak itu mujbirul lil faraid. Karena itu maksud mujbirun lil faraid itu menambal bagi nang fardu adalah ketika orang sembahyang zuhur tapi kada sempurna sembahyangnya. Maksud kada sempurna di sini dari 4 rakaat 2 rakaat aja nang khusyuk, 2 rakaatnya kada. Nah nang 2 rakaat nang kada khusyuk nih ditambahkan awal sembahyang sunat. Itu pun sembahyang sunatnya khusyuk juga. Nah intinya penambal lah. Sembahyang sunat itu penyempurna bagi nang rungkang daripada sembahyang fardu. Nang rungkang daripada sembahyang fardu. Bahkan kata Imam Ghazali, menurut daripada hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak berhampir oleh seorang hamba berhampir kepadaku kecuali dengan perkara dan sunat. Nah, perlu kita ketahui, orang kalau ingin mencapai sebuah maqam yang disebut dengan muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, kada cukup menggawi nang fardu. Orang yang dekat dengan Allah, tapi menggawi zuhur asar maghrib bisa subuh ada qabliyah ba'diyahnya. Jangan harap menjadi orang muqarrabin. Karena orang yang muqarrabin adalah orang yang menggawi nang sunat-sunat. Artinya bila sudah muqarrabin, arti muqarrabin itu orang yang dekat dengan Allah. Orang akan dapat dekat dengan Allah adalah orang yang dicintai Allah. Artinya sama dengannya kalau orang hendak dapat cintanya Allah, sama dengannya banyak sembahyang sunat. Sembahyang wajib aja kata Imam Ghazali itu berbulik muda ibadat beragam. Bila hendak berujung gawe sembahyang sunat qabliyah ba'diyah dan sembahyang sunat yang lainnya, itu akan menjadi sebuah robihun, orang yang beruntung, menjadi orang yang beruntung. Nah ini fungsi sunat. Jadi sunat adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan untuk meraih cintanya Allah. Ini Allah dulu cinta, hanya kita cinta. Jadi Allah mencintai, hanya kita dapat cinta Allah. Nah jalannya apa? Ia kasratun nawafil, memperbanyak daripada nang sunat. Sembahyang sunat apa? Nah tapi perlu diketahui, orang menggawi sembahyang sunat tentunya tunaikan dulu nang fardu. Jangan nang fardu kada digawi, nang sunat berhikmat luputnya. Sama halnya ketika orang punya hutang banyak tapi ketujuh bersedekah, orang bayari hutang dulu hanya bersedekah. Kenapa? Sedekah itu hukumnya sunat, sedangkan bayar hutang itu hukumnya wajib. Artinya sembahyang fardu dulu, bayari dulu, artinya tunaikan dulu. Bila sudah habis, hanya sembahyang sunat, Walaupun ini dalam hukum fikih ya ada perdebatan. Maka yang sembahyang sunat ya, tapi
hutang banyak yang baru kayak apa? Nah, secara kita akal aja kita menggawi mengkabur apa semua yang sunat mengenal pahalanya. Karena mengkabur, karena mengkabur ini hukumnya wajib, sedangkan ini hukumnya sunat. Nah, hukum wajib dan sunat kayak apa kedudukannya? Tinggi wajib daripada sunat. Hanya membayari hutang itu ganal pahala wajib itu daripada bersedekah. Nah, lalu ada juga ulama fikih namun berbarengan Pak, artinya yang wajib tetap jalan sambil membayari, yang sunat dijalankan juga. Nah, ini boleh dengan catatan hutangnya ini, artinya hutang sembahyang fardunya ini dikarenakan sebuah keujuran. Tentu akan walaupun telah lewat, memang asal ada ingat dulu sudah dulu dirasakan, karena orang kada sembahyang itu karena dua. Satu ada karena uzur, yang kedua pastilah meninggalkan karena uzur. Ini akan beda hukumnya, Jadi ulangi supaya kita mengingat. Mun kita nih, contoh sembahyang zuhur ya, ulun umpamanya kada sembahyang zuhur, tapi kada sembahyang zuhurnya ulun ini karena sebuah ujur. Ulun ini ada ujur kada sembahyang zuhur. Nah, maka sunat bagi ulun bersegera mengqadha zuhur. Ingat kalimatnya sunat bersegera. Arti bersegera itu lakasi menggawi itu mengqadha zuhur. Bagi ulun sunat lakas mengqadha. Nah, ketika itu para ulama boleh bagi ulun masih menggawi nang sunat. Kenapa ulun kada wajib lakas mengqadha ini? Artinya boleh ulun masih menggawi ba'diyah. Obliyah, ba'diyah masih boleh. Kenapa? Ulun meninggalkan zuhur tadi, hutang tadi karena uzur aja. Nah, sedangkan perkara yang kedua, orang meninggalkan sembahyang karena kada ada ujur. Kada ada ujur ada. Tapi mau ujur bener ya? Bawanya tuh. Banyak kayak orang mau ujur sembahyang di apa? Di pondok kan kawah aja sembahyang, kawah aja. Ini kan lima waktunya marah ya. Mulai jam 4 turun muncul, datang hingga maghrib, nanti hingga isya datang parah yang lima waktunya. Ujur tuh ujur, wallahu alam. Ada lah termasuk ujuran sembahyang gitu. Hanya masih mampu di tempat pengunjungan itu sembahyang sanggup banget, hati mampu banget tuh ada aja tempat mariget aja, asal jangan najis saja, kan ini masalah riget, asal jangan najis saja. Nah, amuninya meninggalkan sembahyang dikarenakan sebuah kesengajaan kadada sebuah keujuran, maka kalimatnya ini wajib bersegera. Bila wajib bersegera secepatnya menggawi. Ketika itu kada boleh inya menggawi nang sunat. Ini hukum nang keras, nang kuat. Kada boleh menggawi nang sunat. Bila inya menggawi nang sunat, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, satu hukumnya haram, gawiannya haram, sembahyangnya sah. Ada satu kaul lagi mengatakan bila inya menggawi sunat dua tetap sembah hukum apa? Gawiannya haram, sembahyangnya bayarnya ada sah, sama ada haram hukumnya. Tapi ada yang mendapatkan sah, ada yang mendapatkan sah. Kalau ada ujur, ini kan sudah antara lewat kan ada sudah pertanyaan sudah juga semalam umpamanya apa ada ingat ya umpamanya berapa qadhaannya tuh sudah. Artinya lebih mengulang aja mengingati kita karena berkaitan dengan sunnah. Nah, amunnya dibaringi dari silakan baringi sunat-sunat digawi hendak bang nang hutang dibayari, amun menurut lebihnya magur melihat pahalanya baik pokoknya. Atau itu umpamanya sembahyang zuhur dulu habis itu
sambil jalan, sambil membayari, sambil menyunat, sambil membayari, sambil menyunat. Nah itu ada bapak, ada yang mengatakan boleh silakan asal membayari, asal membayari. Nenggali ini jangankan anak membayari, nah ada aja bakal karasannya pegawai. Masih bakal karasan, kadang menjadi sebuah kemahiran masih. Kadang menjadi sebuah kebiasaan, masih bakal karasan pegawai. Namun bakal karasan ada yang nyatakan bila ada waktu luang, atau bila ada kainah, hanya ittaqullah mastata'tum semampu kalian, tapi nyatakan hati mengqadha, misalnya nyatakan hati pokoknya apa mengqadha apa kalau utang dahulu, tapi ternyata kada sanggup, artinya kada dapat petunjuk lagi kada taqadha, tapi Anda tetap niat hati untuk mengqadha daripada itu sembahyang. Nah, berkaitan dengan sembahyang sunat, di sini dikatakan aqsamun nawafil salasah. Pembagian sembahyang sunat itu ada 3. Yang pertama, nafilatun muaqqatatun. Ada sembahyang sunat yang punya waktu tersendiri. Kada akan sah sembahyang sunat yang sudah ditentukan waktunya digawi di luar waktu. Sama sembahyang fardu juga, walaupun jatuhnya kayaknya jadi mengqadha, jatuhnya kayaknya jadi sunat mutlak. Seandainya tuh umpamanya nanginya menggawi sembahyang sunat yang punya waktu, tapi di luar waktunya jatuhnya jadi sunat mutlak. Kenapa yang punya waktu? Tarawih, seperti sembahyang tarawih. Tarawih itu waktunya malam ke siang enggak? Ternyata tertentu hanya malam. Wayah apa malamnya? Mulai ba'da sholatil isya ila tulu'il fajri. Mulai setelah sembahyang isya sampai terbit fajar shadiq. Hanya sampai masuk waktu subuh, habis itu. Hanya orang sembahyang tarawih anak jam 12 boleh. Orang sembahyang tarawih anak jam 2 boleh. Orang sembahyang tarawih anak jam 3 boleh. Masih di dalam waktu boleh sembahyang tarawih, karena itu waktunya mulai imbas semester sampai waktu subuh. Jadi mana keandaknya sembahyangnya itu? Asal jangan diandak siang hari aja, nah ada boleh. Wal witri, sembahyang witir. Tahajud, sembahyang tahajud. Wassalatid duha, sembahyang sunat duha. Itu semua sunnatun muaqqatatun. Sunat yang punya waktu. Sunat yang punya waktu. Termasuk sembahyang sunat isyraq. Itu punya waktu. Dalam yang telah lewat, kita mengingat lagi di dalam masalah niat. Bila sembahyangnya itu sembahyang sunat yang punya waktu, semalam yang wajib di dalam niat apa? Ada yang ingat? Bila sembahyang itu sembahyang sunat yang punya waktu, wajib di dalam niat itu berapa? Ada yang ingat? Ada dua. Yang pertama qasad, yang kedua ta'yin. Yang pertama qasad usalli, yang kedua ta'yin menentukan sembahyang apa ini, duha kah, isyraq kah, tarawih kah, tahajud kah, witir kah, itu disambut terus. Usalli duha, usalli tahajud, tadi disambut sunatnya ada berapa? Usalli witra, usalli tarawih, itu yang wajib. Hanya qasad awan ta'yin. Itu yang wajib di dalam niat berkaitan dengan sembahyang sunat yang punya waktu. Nah, sunat punya waktu ini ada sebuah ketentuan waktunya. Kadang-kadang digawe di luar waktu. Jadi niatnya kadang-kadang aku sembahyang duha karena Allah Ta'ala mudah ya, aku sembahyang tahajud
tahajud karena Allah Ta'ala digawinya 4 rakaat gak langsung kalau diselamatan rakaatnya ke bawah. Itu perkara non sunat. Kita menggawi non wajibnya aja deh. Kasat apa? Habis. Kemudian masuk kepada bagian yang kedua, sembahyang sunat nafilatul dzatus sebab. Sembahyang sunat yang punya sebab. Nah, ini kan ada waktu, tapi ada sebabnya. Kenapa disunatakannya sembahyang? Ada sebabnya. Nah, itu kayaknya insya Allah akan datang. Mungkin itu sudah dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri dulu dan bagi diri sendiri berkah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahli an-nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Silakan kalau Babinia lah. Bu ada bu? Ada nggak bu? Ustaz, masalah syukur Ustaz. Maaf batalnya Ustaz. Ini kalau pernikahan nih, orang kan syukur nih. Wah pernikahan apapun lah acaranya, pernikahan atau mungkin akikah atau apa segala macam. Itu kalau diiringi pernikahan tersebut laki-laki perempuan campur, terus berjoget-joget lah, terus segala macam. Kira-kira gimana Ustaz? Itu syukurnya bagaimana Ustaz? Mohon maaf batal. orang acara Nikahan lah, atau apapun lah, ya apapun lah. Acara pengantin itu begitu syukuran. Syukuran lah. Namanya syukuran. Akan dapat dikatakan syukuran bila di dalamnya itu tidak ada perbuatan maksiat. Bila sudah ada perbuatan maksiat, bagi orang mengundang boleh kedua, boleh kedua. Dibaca namanya undangan pengantin di timur, banyak belan banyak ini boleh. Kenapa? Karena sudah dicampuri oleh perbuatan maksiat. Kalau itu maksiat lah, itu maksiat atau tempatnya itu berbaur laki-laki bini-bini. Nah, maka itu sebuah perbuatan yang dikatakan dosa di dalam agama. Jadi amun kala ketika orang mengatakan pengantin satu tempat perempuan dan laki-laki itu kalau bisa terpisah. Yang kedua, acaranya itu jangan sampai ada isinya itu perbuatan maksiat. Sekarang alhamdulillah sebagian sudah acara-acara pengantin sebagian ada diisi dengan acara-acara yang baik itu maulid al-habsyi, baik itu dengan baca syair-syair atau madihin madihinnya biasa aja tuh perkara mengubah aja selama itu kalau menjurus kepada berbuat maksiat. Amun sudah isinya berbuat maksiat kada syukuran itu namanya kada syukuran. Hanya kada syukur itu diisi dengan perbuatan maksiat. Ada lagi. Jamu itu sama aja dengan tahun baru lah, kita anggap itu syukuran juga tahun baru. Mudah-mudahan itu syukuran. Seperti itukah akan terjadi? Jadi kalau hiruk pikuknya segala macam itu
Seperti itu ya syukurannya. Maksudnya tahun baru. Tahun baru. Kalau tahun baru itu kita rasa syukur, artinya kita masih diberikan umur oleh Allah menemui tahun baru, baik itu tahun baru Hijriah, baik tahun baru Masehi, itu punyanya Allah. Tetap punyanya Allah, bukan punya siapa-siapa. Baik tahun baru Masehi, kita syukur kita sampai saat ini masih diberi nikmat. Tetap kita bersyukur, artinya mau benar apakah asal jangan mau benar ke rumah aja tahun baru. Habis mah diulang. Hanya mau benar jagung baru jadi masalah. Bertasabuhnya bil kafir. Hanya masalah hati dalam hati bukan tasabuh bil kafir. Kita benar jagung untuk merasa syukur. Kenapa? Mensyukuri apa tahun baru benar jagungnya ada bunyinya. Nah kalau itu benar rumah. Nyelok rumah benar jagung apa saja makan. Dan kita bersyukur atas nikmat masih diberi, nikmat hidup, nikmat sehat sampai pada tahun baru, baik itu Hijriah, baik itu Masehi. Terus syukur kita hanya masalah, hanya mensyukuri atas nikmat. Tapi dengan ingat, dengan cara syukurnya dengan cara yang ada dilarang oleh agama. Ada lagi mungkin satu orang. Ini banyak sebagian orang, utamanya dalam rangka tahun baru Masehi. Kita lihatnya syukuran itu ya beda doa selamat, terus mungkin makan-makan kecil-kecil seadanya. Tapi ada orang menyalahkan. Ini tahun Masehi, kalau kita mengadakan syukuran berarti kita di situ hukumnya haram. Bagaimana itu? Padahal kita tidak menyimpang dari aturan-aturan Islam. Hanya waktunya yang berbeda. Dia orang mengatakan seperti demikian, dia mengatakan ini tahunnya orang kafir. Artinya tahun Masehi bukan Hijriah, tahunnya orang Barat, tahunnya orang kafir. Kenapa kita rayakan? Kita merayakan, umpamanya kita rayakan 2 tahun baru Masehi, kita satu, kita mensyukuri atas nikmat yang diberi Allah Ta'ala sampai pada tahun ini. Kan tahun itu kalau kita telaah baik tahun Masehi baik tahun Hijriah itu antara malam dan siang, berputar antara malam dan siang adalah antara malam dan siang. Siapa ampun malam dan siang itu? Iya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Kita kan menuruti orang barat, itu bentuk rasa syukurnya. Selama dari catatannya, selama bentuk syukurnya itu yang digawinya itu kada bertentangan dengan agama. Kita makanan apa salahnya makan? Membenam jagung apa salahnya membenam jagung? Nang kada boleh itu timbulnya berbuat maksiat dengan bentuk umpamanya tahun baru tapi berbuat maksiat apa harus ini. Nah itu nang salah, itu nang dosa. Aku makan makanan siapa yang melarang makan? Siapa melarang makan? Bertepatan dengan waktu itu ampun siapa? Ya ampun Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala juga mau memandang Masehinya, orang kafir biar orang kafir. Kita di waktunya Allah Ta'ala. Bertepatan kita waktu itu kita mensyukuri nikmat kita, baik itu Hijriah, baik itu Masehi, kita mensyukuri nikmat kita masih hidup di saat itu. Habis saya selama ada catatannya, selama syukurnya itu kadang mengerjakan sesuatu yang dilarang di dalam agama. Itu maksud Boleh aja. Maksud kami kan pertama ya kita syukuran, Iya. tapi banyak orang beranggapan lain. Iya. Nah, maksud kami kita hanya bertepatan dengan waktu pergantian tahun Masehi. Kita punya niat agar ya mungkin remaja-remaja kita itu tidak lihat di luar. Jadi kita adakan acara syukuran di tempat dengan catatan menghindari perbuatan maksiat di luar. Lebih baik dengan itu. Hanya lebih mantap itu daripada jangan konyok-konyokan. Ada kan syukuran kumpulan muda-muda kan yang biasanya tuh tahun baru tuh anak muda-muda tuh menang Tuhan udah di rumahan aja. Anak muda-muda tuh inisiatifnya punya kumpul anak muda bentuk kita syukuran apakah? Tapi catatannya selama bentuknya tadi jangan sampai melanggar dalam agama. Tahun Boleh baru banget
atau itu, apalagi tujuan maksudnya tadi supaya jangan maksiat di luar, mantap banget itu. Tahun baru syukuran dilanggar saat insya Allah, mudah-mudahan bagus itu. Ya Pak ya, tahun baru syukuran dilanggar insya Allah. Kalau itu kayak Ada lagi mungkin satu lagi. Itu maksudnya. Iya. Ini yang pertama, apakah ketika kita punya hutang zuhur harus mengqadha di waktu zuhur? Kada harus mengqadha di waktunya. Boleh mengqadha zuhur di waktu isya, boleh mengqadha zuhur di waktu maghrib, boleh mengqadha zuhur di waktu apapun boleh. Boleh semua. Di waktu apapun boleh. Tapi ingat, telah lewat pelajaran kita, bila kita mengqadha zuhur tapi masuknya di dalam waktu isya, sunat membaca Fatihah di hari. Kenapa? Karena menggawinya di waktu isya. Isya itu waktu malam, malam itu sunat membaca Fatihah di hari. Palingannya menggawi mengqadha sembahyang isya, menggawinya di waktu siang hari, di waktu zuhur, sunat membaca Fatihahnya berapa? Hanya boleh aja. Hanya menggawi asar di waktu apa boleh aja, tapi berkaitan tadi itu bila ini pas berkaitan dengan sunat penyaring ya, maka sunat penyaring. Karena waktu itu kan ada dua, ada malam ada siang. Bila malam sunat penyaring, bila siang sunat bergerak ya. Adapun umpamanya orang berisi qadhaan tapi kada ingat bilangannya, maka ambillah seapa ingatnya, umpamanya ambil yang lebih banyak. Kan mungkin dihitung asal 2 bulan aja, biar dia 2 bulan itu umpamanya tambahin sebulan lagi, ya gitu. Umpamanya kan diingat gue hitungannya tuh, umpamanya kan diingat juga karena aku dahulu ya waktu balik kan sembahyang terus, umpamanya tuh. Memang kita rata-rata kayak itu tuh, rata-rata kita kan ingat lagi sebenarnya. Ulurnya kan ingat lagi siapa ulur tinggal sembahyang mulai ulur balik tuh. Ingat lagi kekanakan itu kan 7 kita kekanakan bahari itu mengakali kuitan sembahyang kepada sudah padahal belum sembahyang. Nah lalu apa? Jalannya adalah kita mengqadha terus kita. Karena kita kada tahu bilangan, ya terus saja kita qadha. Dengan harapan qadhaan kita itu menutupi apa yang sudah kita tinggalkan. Tapi siapa kita mampu, oh jadi dipaksakan berhikmat. Siapa kita mampu gawi terus, tapi niat akan Anda mengerjakan qadha. Makanya orang bahari lebih apiknya miliknya indah sembahyang zuhur sudah menyunat, inya mengqadha zuhur. Bila sembahyang asar, habis sudah sembahyang asar, inya mengqadha asar. Maka boleh indah asar sembahyang lagi mengqadha boleh. Mengqadha boleh aja indah asar. Kain namanya sembahyang maghrib, habis sembahyang maghrib berwirid sudah sembahyang sunat umpamanya, maka sembahyang maghrib mana nanti kau tanya, kau tak dulu diingat umpamanya, ada tahu hitungannya apa? Kain itu jalannya. Kalau kita ada punya waktu, maka itu jalannya, ada di hitungannya. Bukan artinya bila ada di hitungannya sudah ya kan sedikit ada aja, banyak nyaman baik daripada ada di hitungannya juga. Ada kayak itu jalannya. Ada kalau aja ada di hitungannya kayak mana mau kalau aja, berarti ini gratis saya udah aja ada aja kata Allah gratis. Artinya dia jalan terus. Ustaz, kalau dikumpulin, contoh zuhur bikin 3 kali waktu zuhur, dia kodok. Iya. Habis zuhur sholat sunat, habis itu dikodoin zuhur hari pertama, zuhur kedua, zuhur mampunya dia zuhurnya 5 kali gitu contoh. Bisa nggak? Bisa dikumpulin. Maksudnya jadi bejuhur anak 4 kali 10 kali boleh. Ada jadi masalah kalau minta mengqadha zuhur aja 10 kali zuhur. 10 kali zuhur isinya 10 kali asar 10 kali asar orang mumpung masih kuat Pak, mumpung masih kuat untuk semua bos. Anu jalan aja tadi, jalan di tempat aja. Jalan di tempat tuh itu
bila juhur sekali kalau juhur tepat jalan di tempat tuh. Nah, ini sambil berjalan kita terus. Asar, Allah, asar. Maghrib, Allah, maghrib. Jadi berjalan asal niat kita terus hendak Allah. Mati kita umpamanya, oh ternyata kada tatap kali belum hitungan qadar kita, Allah akan tukupiakan itu. Amin. Asal kita niat terus berterusan anak Allah tadi. Misalkan kita sembahyang Jumat tapi kita berdiam di kampung orang yang ada Islam, apa kita itu bisa diganti dengan sholat zuhur lah. Ketika kita bertempat di satu tempat bertepatan hari Jumat, kita maunya berada di Labuhan, pas di Labuhan umpamanya kan tempat orang tuh. Selama kita masih bisa keluar dari tempat tersebut ada masjid, kita wajib Jumat. Wajib Jumat. Kecuali umpamanya dasar jauh banget ada. Ke kiri ada masjid, ke kanan ada masjid. Nah maka cukup sembahyang duhur. Kamu pengen di Labuhan aja kan duhur ada masjid. Nah, apalagi tujuh keluarnya ada yang duhur ada masjid, kahawangnya ada masjid. Hanya kalau hanya mendatangi itu. Kecuali di tempat itu hanya tempat bubuhan yang umpamanya ada bubuhan orang selain Islam. Di Bali ya umpamanya di Bali itu kan banyak aja ada di masjid tuh ada masjid. Hanya tetap wajib. Di mana? Di Juhu. Itu tempatnya tuh dari pagi siapa? Dari pagi masjid. Kada dadalu. Amun kada dadalu ada wajib baginya Jumatannya cukup sembahyang duhur. Dan terkadang ada aja baunya masjidnya, tapi orangnya 10 orangannya ada wajib Jumat. Ada wajib Jumat. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i itu wajibnya 40 orang. 40 orang Jumat. Ada 40 orang awal imam atau 40 orang makmum, 1 orang imam. Sama aja itu masjid kita nih. Nang wajib Jumat, nang wajib mendengar khutbah Jumat itu Allah 40. Biar masjid Purwodinga, masjid mendingin ketika Jumat khutbah paling kadang 40 orang minimal mendengar khutbah itu. Bila guringan beretaan bisa. Udah ada tapi guringan. Maka tuh berhasillah kalau masih guring orang benar aja di rumah kalau guring. Artinya harus ada 40 orang yang mendengar khutbah itu. Itu menurut Imam Syafi'i. Ustaz, ada satu lagi Ustaz. Ada terakhir. Kayak apa cara membayarkan sembahyang atau puasa orang tua yang sudah meninggal? Oh iya. Jadi kan garing waktu bulan puasa kan meninggal sembahyang jadi tauhid puasa. Di sini ada beberapa pendapat. Satu, ada yang mengatakan sembahyang itu atau sembahyang puasa itu cukup dibayar dengan fidyah. Namanya biasa ada orang mati kan bayar fidyah, ya itu hutang sembahyang, hutang puasa itu dihitung dibayarkan. Itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i itu dikawalkan, kayak pemakawannya aja, siapa nama mengkawal? Iya ahli warisnya. Bila ini ada peninggalan harta waris, peninggalan boleh diupahkan. Belum suami diuyakan orang sembahyang mengkawal. Berapa kali sembahyang mengkawal ya? Mau puasa memang ada aku nama. Mau sembahyang apa aja kegematan menguyakan mau puasa suruh ucur. Mau beli 20.000 Kuliah puasa deh 20.000 aja katakan dia puasa memangku 20.000. Ada sesuai artinya apa dalam hukum mazhab Syafi'i kita wajib ahli warisnya mengkawakan. Nah sekarang terkadang kita hitungan ada tahu
Ya memang dalam hukum bila inya ketika orang tua garingnya itu kada diharap sembuhnya, kada mungkin inya kada sembahyang nih, kada diharap dia sembuhnya mati selama garingnya itu dihitung pada sembahyang itu boleh dibayar fidyah aja. Boleh dibayar fidyah aja. Tapi umpamanya kada garingnya itu masih ada harapan sembuh, tapi nya ada sembahyang berarti itu umpamanya kada sembahyang garing seminggu, hitung 7 kali 5 berapa tuh? 35 kali sembahyang. Cepat itulah. Nah, bila hakun gak seorang menggawi atau kita gawiakan orang boleh. Nah menggawiakan itu ada caranya. Bahasa Indonesia kaitannya aku sembahyang zuhur mengqadhakan si bulan bin bulan karena Allah Ta'ala. Anakah mamanya besar betul orang tuh. Aku sembahyang mengqadha, aku sembahyang zuhur 4 rakaat mengqadhakan si bulan bin bulan karena Allah Ta'ala. Nah sembahyang zuhur bila kita pada hakun menggawi aku aja apa sembahyang ini mamanya menggawiakan bulan boleh diupahakan. Kalau ada bisi peninggalan boleh diupahakan. Nah sekali sembahyang 10.000, 5 kali 50.000 kali 7 35, berarti berapa tuh? 7 kali 7 350.000. Daripada seorang yang meruat duit menjauhi kalau kita disangkut upahakan orang, tapi mau upahakan ingat orang menggawiakan maka ujung duitnya wala sama gawi ada di kali. Hanya boleh kita itu. Hanya bagi kita seorang menggawiakan boleh atau kita gawiakan orang lain. Tapi orang lain ini kan ada tanda terima kasihnya tuh. Ada tanda terima kasih. Nah mungkin